Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dzalika illa halik, amma ba'du. Berbahagia sungguh pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, calon-calon penghuni surga insyaallah. Dan sungguh sangat istimewa pada pagi hari ini saya dipertemukan oleh Allah dengan sahabat-sahabat saya dulu di Libya, Ustaz Anwar dengan Ustaz Rusli. Masya Allah, tidak pernah menyangka bila pada hari ini setelah berlalu 15 tahun kami tak jumpa, maka hari ini kami pun berpuas-puas hati saling berpelukan, karena kita sama-sama bermain-main di sana, sama-sama belajar semasa di Tripoli, Libya. Masya Allah, semoga persahabatan kami ini berlangsung sampai ke surga Firdaus nanti. Amin. Dan kita semua juga demikian, kita bertemu karena Allah, kita bertemu, bergaul juga karena Allah, dan berpisahnya karena Allah. Inilah orang-orang yang paling berbahagia di padang mahsyar kelak dan paling beruntung di akhirat. Hamba-hamba Allah sekalian yang saya muliakan, tajuk yang kita angkat adalah tentang kita sudah sangat dekat dengan kiamat. Para ulama-ulama dunia, mereka bersepakat menyebutkan dan mereka menulis dalam kitab-kitab mereka, yang sebahagian kitab tersebut pun telah diterjemahkan ke bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tentang akhir zaman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyebutkan salah satu ciri dekatnya kiamat adalah apabila sedikit para ulama yang menceritakan tentang akhir zaman, tentang kiamat, tanda-tanda kiamat kepada umat manusia. Semakin jarang disebutkan di mimbar-mimbar, di podium-podium, maka itu semakin dekatlah waktunya. Saya rasa di berbagai universiti di Indonesia, bahkan di televisi dakwah Indonesia, dan juga beberapa kota di Malaysia, saya sejak tahun 2011 lagi sudah masuk ke Malaysia, dan insyaallah 2015 ini
Allah akan perkenankan saya untuk ke Australia, ke Sydney dan Melbourne untuk menyampaikan kajian tentang akhir zaman. Sebenarnya takhasus saya semasa di Mesir dulu adalah di Usuluddin Aqidah Tafsir. Kemudian ketika saya beranjak ke Libya, maka pelajaran kami beralih kepada masalah dakwah al-Islamiyah al-Alamiyah. Hamba-hamba Allah sekalian yang saya muliakan, sejak tahun 2003 saya pun telah mengkhususkan diri untuk berdalam-dalam, ya, bertafakuh dalam masalah hadis-hadis akhir zaman, lalu memberikan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan waqi', realiti yang real yang berlaku di tengah kehidupan kita di masa-masa terakhir ini. Maka mungkin bapak-bapak yang kami muliakan, ibu-ibu yang kami sangat hormati, akan banyak terkejut-kejut lah, akan banyak terkaget-kaget melihat beberapa uraian yang Masya Allah baru mungkin kali ini didengar. Seperti waktu saya di Petronas memberikan kajian ini, lebih dan kurang ada 2 jam, semuanya terdiam. Sampai saya selesai pun masih duduk macam kena hipnotis saja. Masih duduk. Mereka bilang, kami tak sangka bila masa kita sangat dekat lagi. Hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, hanya pengaruh daripada syarahan ini nanti adalah iman kita melejit dengan sangat cepat. Terjadi perubahan cara berfikir yang tidak main-main. Dan insya Allah Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung mungkin, mudah-mudahan selepas ini Bapak Ibu, seperti yang terjadi di Indonesia, ada orang-orang yang sangat kaya. Apabila dia telah mendengarkan syarahan tentang akhir zaman ini, dia pun mengalami perubahan yang sangat positif. Apa katanya? Ustadz, sebelumnya bagi saya makan siang ke Singapura, main-main ke Paris, ke Oxford, ini adalah perkara biasa saja. Bila saya nak, kemanapun saya gampang, saking kayanya. Tapi setelah dengarkan kajian itu, katanya, saya mulai perhitungkan apa yang saya buat. Saya tidak lagi menghumbar-humbar hawa nafsu. Saya dan anak-anak serta keluarga sudah jauh berubah. Kami kuat beribadah sekarang. Terima kasih Ustaz. Ini dampak positif yang terjadi ketika habis mendengarkan uraian tentang akhir zaman. Jadi bukan dampak negatif yang terjadi, ya. Kalau dampak negatifnya adalah, udahlah, udah mau kiamat, tak ada selera lagi nak buat apa-apa, saya nak duduk dekat rumah aja lagi. Itu dampak negatif. Yang nak berbini pun bilang sama calon bininya, tak jadi dek, kita nikah. Kenapa? Udah mau kiamat. Tak macam itulah. InsyaAllah ta'ala motivasi yang akan kita berikan kepada jamaah seluruhnya ini, InsyaAllah ta'ala akan menimbulkan sesuatu energi baru terhadap iman kita. Ya, InsyaAllah ta'ala. Mari kita simak bersama. Saya mulai dari firman Allah di surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang pertama. Sila dibukakan Al-Quran bila ada bawa mushaf Al-Qurannya. Surat yang ke-21 pada ayat yang pertama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba, telah semakin dekat, lin-nasi, kepada manusia, hisabuhum, masa mereka untuk menjalani hisab di hari kiamat, wahum fi ghaflatin mu'ridun, sementara tak payahlah, tak payah, ini akan merepotkan saya. Tidak usah, saya tidak perlu. Oke.
Oke. Perhatikan Bapak Ibu. Iqtaraba, semakin dekat. Linnasi, kepada manusia. Hisabuhum, masa mereka menjalani hisab pada hari kiamat. Sementara keadaan mereka di bumi menjelang kiamat itu terjadi, ada dua. Ghaflatin, dan yang kedua mu'ridun. Ghaflatin, mumtaz. Baik. Ghaflatin maknanya hal keadaan lalai. Mu'ridun, lagi berpaling. Menjelang kiamat terjadi, manusia yang ada di bumi lalai, lagi berpaling. Tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna ghaflatin dan mu'ridun ini. Sebagaimana guru besarnya seperti Syekh Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama besar sebelumnya, mereka menjelaskan makna ghaflatin ini adalah sibuk dengan dunia sehingga lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kemaruk cinta tamak kepada dunia. Kemudian mu'ridun, mereka berpaling, tak percaya bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Jadi makin dekat kiamat, keadaan manusia adalah makin tak percaya bahwa kiamat sudah, ini kondisi realnya, ya. Mu'ridun, berpaling. Tidak percaya akan dekatnya kiamat. Baik. Ibadallah, masyiral muslimin. Untuk yang dua perkara ini, saya nak sambungkan dengan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berikut ini. Rasulullah bersabda, iqtarabatis sa'ah. Telah semakin dekatlah kiamat itu. Wala yazdadun nas minad dunya illa hirsa. Keadaan manusia saat kiamat semakin dekat, la yazdaduna minad dunya illa hirsa. Manusia semakin tamak dengan dunia. Manusia semakin rakus dengan dunia. Semakin cinta habis kepada dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'dah. Dan mereka semakin jauh hubungannya dengan Allah. Jadi dua keadaan ini. Yang pertama, sibuk dengan dunia dalam hadis, dalam ayat. Ternyata di dalam hadis juga sama. Waktu dekat lagi kiamat, manusia tamak dan rakus dengan dunia. Sewaktu kiamat semakin dekat, di dalam Al-Quran mereka berpaling. Dalam artian, wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Hubungan mereka dengan Allah makin jauh. Dia tak percaya kiamat ini dah dekat. Bahkan kalau kiamat, kiamatlah. Pokoknya yang sekarang yang pasti. Saya jalani ini dulu. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tak hidup. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati alaikum zaman alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan tiba masa kepada kamu suatu zaman di mana pada zaman itu kamu akan menemukan keadaan hari ini lebih buruk daripada kemarin. Esoknya lebih buruk lagi daripada hari ini. Makin bertambah waktu ke muka, makin bertambah teruk, makin bertambah parah, ya, daripada hari sebelumnya. Jadi tak akan ada kebaikan. Hatta talqaw rabbakum, sehingga kalian semuanya mati seluruhnya berjumpa dengan Allah sang pencipta kalian.
Masanya yang mana? Insya Allah Ta'ala kita akan urutkan nanti masa-masa yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Dan pas di masa yang keempat, kita akan temukan masa itulah yang dimaksud oleh Rasulullah. Masa di mana hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya. Dan hari esok jauh lebih buruk daripada hari ini. Bertambah lagi masa ke depan, bertambah keadaannya tidak baik. Dan itu ada di masa keempat. Rasulullah mengatakan kita akan menjalani 5 masa dalam hidup ini. Masa kenabian, masa kekhalifahan, nanti ya kita tulis di sini. Masa kenabian, masa kekhalifahan, masa kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit, dan masa kediktatoran. Ini masa keempat. Yang terakhir, tegak kembali masa khilafah yang penutup. Khilafah yang terakhir. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, para sahabat seluruhnya percaya bahwa kiamat yang diceritakan Rasulullah itu akan terjadi di masa mereka hidup. Mereka punya keyakinan, bahwa kiamat itu akan terjadi di masa hidup mereka lagi. Itu keyakinan para sahabat. Contohnya, saat Umar bin Khattab bersama Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki yang disebut dengan Ibnu Sayyad. Laki-laki tersebut berlari dari satu batang kurma ke batang kurma yang lain dengan kecepatan yang luar biasa. Dan ini tidak pernah ada manusia mempunyai kesanggupan lari macam itu. Sep, 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 sep. Lari sembunyi dari satu batang kurma ke batang kurma yang lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, i'dzanli, izinkan saya. Kamu mau ngapain? Saya akan bunuh orang itu, dia Dajjal. Karena mirip. Bentuk daripada Ibnu Sayyad itu mirip dengan ciri-ciri Dajjal yang Rasulullah ceritakan. Dan memang laki-laki itu memiliki kemampuan yang tidak ada dimiliki manusia. Maka kata Umar, izinkan saya membunuhnya ya Rasulullah. Itu adalah Dajjal. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, jika itu memang Dajjal, maka bukan kamu orang yang dapat membunuhnya. Allah telah menjadikan satu saja manusia yang mampu membunuh Dajjal itu, yaitu Isa alaihis salam. Umar tahu Dajjal itu hanya muncul di akhir zaman. Pertanda sangat dekat dengan kiamat, Dajjal keluar. Nah, saat itu Umar yakin itu adalah Dajjal. Bahkan sampai waktu akan meninggal dunia pun Umar bin Khattab berkata, demi Allah katanya. Demi Allah, sampai hari ini saya tidak berubah keyakinan saya bahwa laki-laki itu adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, banyak sahabat-sahabat Rasulullah meyakini Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ini keyakinan para sahabat. Padahal Dajjal itu keluarnya di akhir zaman. Ibnu Abbas, seperti yang diceritakan oleh muridnya, apa katanya dalam riwayat Ibnu Jarir? Kata Ibnu Abbas, saya tak boleh tidur semalaman. Kenapa? Saya dengar dari sahabat-sahabat kita yang lain, mereka telah melihat bintang berekor. Mereka telah melihat adanya tahi bintang, ya. Dan itu pertanda besok pagi akan ada dukhon. Dukhon ini adalah salah satu di antara tanda besar kiamat. Dukhon. Dalam Al-Quran ada nama surat, namanya surat Ad-Dukhan, yang artinya asap yang sangat tebal. Coba lihat. Karena keyakinan para sahabat, kiamat itu akan terjadi di masa hidup mereka, menjadikan mereka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, menjadikan mereka, karena yakinnya mereka, menjadikan mereka bersiap-siap habis-habisan. Ini sudah mau kiamat. Ini sudah dekat dengan kiamat. Akhirnya mereka tidak main-main dalam hidup. Lah kalau di masa kita ini, kita bercakap macam ni, tak bolehlah memandang kiamat itu sudah dekat. Tak boleh macam tu. Maka kalau begitu,
para sahabat sudah salah semua. Ya kan? Sementara semasa hidup mereka lagi, mereka yakin kiamat itu dekat sangat terjadinya. Hidup lagi mereka yakin kiamat itu dekat sekali masanya. Dan ternyata Rasulullah tidak membantah keyakinan mereka. Rasulullah membenarkan keyakinan itu, bahwa kiamat sangat dekat. Jadi kalau di masa hidup kita ini, kita yakin kiamat itu mungkin terjadi di masa kita, maka kaum muslimin, keyakinan tersebut telah meniru keyakinan para sahabat. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, siapa yang meniru para sahabat-sahabat termasuk dalam hal keyakinannya, dijamin Allah ridho kepada yang meniru itu, dan Allah jamin mereka berhak masuk surga seperti Allah menjamin seluruh sahabat masuk ke dalam surga. Artinya kalau hari ini kita yakin bahwa kiamat memang akan terjadi dalam waktu dekat, dan boleh jadi itu di masa kita, keyakinan ini tidak salah. Yang salah apa? Meyakini adanya ramalan kiamat. Nah, ini baru salah. Kiamat terjadi pada tahun sekian, bulan anu, tanggal anu. Kalau kita percaya dengan ramalan itu, maka kita menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bila tepatnya, when exactly terjadinya kiamat itu. Betul-betul Nabi tak tahu. Sehingga ketika ditanya, mata sa'ah, hai Muhammad, kapankah kiamat itu? Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Nabi Muhammad tahu yang bertanya ini malaikat Jibril. Ya, apa jawaban Nabi? Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tak tahu. Bahkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Ila rabbika muntahaha. Ilmu tentang kapan kiamat itu Allah saja yang tahu. Begitu ya. Jadi kalau masa ini ada yang cakap, "Hoi manusia," anggaplah dia itu hafal Quran 30 juz. Semua hadis Nabi sudah dalam kepalanya. Semua isi kitab-kitab sudah dalam kepalanya. Boleh berjalan di atas laut. Boleh terbang, bahkan berlari di atas awan. Dari sini ke Mekah hanya 1 detik saja dia perlu. Tak basah kena air, tak terbakar oleh api. Tidak mempan oleh senjata tajam. Hebat sakti mandraguna. Kalau dia bicara keluar petir dari mulutnya. Saking saktinya. Lalu dia bercakap. Oi manusia. Tambah lagi baju jubah putih. Pakai sorban besar. Jenggotnya dari sini sampai ke KL. Dia cakap kiamat bakal terjadi di tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Maka katakanlah kamu anu. Kamu pendusta. Kamu itu adalah pendusta. Karena tidak ada manusia yang tahu tentang kapan kiamat. Oke? Ini saja yang perlu kita yakinkan kepada diri kita masing-masing. Kita haram mempercayai ramalan kiamat. Namun tentang tanda-tanda kiamat, ciri-ciri kiamat, semua kita wajib mengetahuinya. Kenapa demikian? Yuk saya bacakan hadis berikut ini. Ini salah satu hadis yang menjadi rujukan utama seluruh ulama dunia. Dari hadis ini diambil ilmu tentang rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, tentang ihsan, dan satu lagi yang penutup yaitu tentang tanda-tanda ciri-ciri terjadinya kiamat. Hadisnya berikut ini. Yang menceritakan adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini yang lengkapnya terdapat dalam Sahih Imam Muslim. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk belajar ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saja tala'a alaina, muncul ke hadapan kami, ke tengah-tengah kami semua, rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadith thiyabi, sangat putih baju jubahnya,
syadidu sawadis syar, sangat hitam lebat, ikal dan rapi rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak dilihat pada diri laki-laki itu bekas-bekas perjalanan safar. Dulu kan tak ada flight, tidak ada penerbangan, tidak ada kendaraan, kereta macam kita sekarang yang ada ikonnya dan segala macamnya. Tapi tiba-tiba saja muncul laki-laki yang tidak ada nampak sedikit pun tanda dia lelah dari safar. Lah safarnya karena di gurun Sahara pasti akan rambutnya rusak, mukanya sudah ini ya, bajunya kotor. Ini tidak. Bajunya bersih, rambutnya Masya Allah, wajahnya setampan-tampan wajah manusia yang ada saat itu. Datang ke tengah-tengah Nabi, la ya'rifuhu ahadun minna. Tidak seorang pun di antara kami kenal dengan laki-laki ini. Ini cerita Umar bin Khattab ya. Tiba-tiba saja dia duduk, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kedua lututnya dia adu, dia pertemukan dengan kedua lutut Nabi. Jadi ketemu lutut dengan lutut. Ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajah bertemu wajah, mata saling bertatapan. Langsung dia mengajukan questions. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas salah wa tasuma ramadan wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab dengan rukun Islam yang 5. Lalu apa katanya? Shadaqta. Jawabanmu yang ini benar. Kata Umar bin Khattab, fa'ajibna minhu. Kami merasa aneh dengan orang ini. Heran kami. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Dia yang bertanya, dia membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia bertanya balik. Akhbirni anil iman. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku, apakah itu iman? Maka Nabi menjawab, al-iman dengan rukun iman yang 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman yang 6. Terus laki-laki itu berkata lagi, shadaqta. Jawabanmu yang ini juga tepat. Dan dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku, ceritakan apakah itu ihsan. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Setelah Nabi menjawab begitu, dia ajukan pertanyaan final. Mata sa'ah, hai Muhammad, kamu sibuk menceritakan kiamat, kiamat, kiamat kepada manusia. Kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Mata, kapan? Mata sah, kapan kiamat itu, hai Muhammad? Dan Nabi menjawab, inilah dia yang menyebabkan para sahabat akhirnya tersedar bahwa ini bukan orang biasa. Jawaban Nabi adalah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu perkara ini daripada orang yang bertanya. Oh, bukan orang biasa nih, kata sahabat cakap. Tidaklah yang ditanya, maksudnya saya, lebih tahu daripada Anda. Anda yang lebih tahu tentang masalah kapan kiamat itu. Lalu laki-laki itu bertanya lagi. Akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang ciri-ciri kiamat. Kalau ciri-ciri kiamat, oke. Saya bisa jelaskan kepada engkau. Maka Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang
wanita budak telah melahirkan tuan-tuannya. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis ini, antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kalau engkau temukan masa di mana pada masa itu manusia-manusia penggembala ternak miskin-miskin, tidak ada alas kaki, bertelanjang dada, membawa ternaknya ke bukit dan ke lembah. Tiba-tiba saja mereka menjadi orang-orang kaya raya dan berkuasa sangat. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berbangga-bangga ya, dengan mendirikan, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Bila masa itu sudah engkau jumpai, maka antara engkau dan kiamat sudah disitulah dia. Sudah dekat sangatlah tu. Nabi menceritakan ini, setelah itu laki-laki tersebut berdiri dan dia pergi. Tak ada ucapan syukron, thank you, excuse me dan sebagainya, langsung pergi. Apa kata Nabi Muhammad kepada Umar? Ya Umar, atadri manis sa'il? Hai Umar, kamu tahu tak yang bertanya tadi itu siapa? Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Saya tak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu itu tadi orang siapa. Apa kata Rasul? Kejar Umar. Kejar laki-laki itu, tangkap. Bawa kemari. Giliran kita yang tanyai dia siapa. Siap ya Rasulullah. Maka Umar pun berdiri dengan langkah-langkahnya besar. Umar bin Khattab itu tinggi, Bu. Pernah jumpa belum? Belum pernah? Kasihan. Bapak juga sama, belum jumpa Pak? Sama Pak, saya juga belum. Tapi dalam sejarah Umar bin Khattab ini memang tinggi besar. Kata para sahabat, bila dia duduk di atas kuda perang, lalu dia lepaskan kakinya, ya, maka kuda itu berjalan, kedua ujung kakinya boleh membentuk garis sepanjang jalan. Tinggi besar. Lah Umar bin Khattab yang begitu tingginya, patutlah di masa jahiliyah dia paling ditakuti di medan gulat. Kalau tahu lawan bahwa lawannya Umar bin Khattab, dia boleh pipis di celana. Ketakutan orang. Baik, jangankan orang, jin dan setan pun takut dengan Umar. Betul tak? Jarak 100 meter suatu jalan yang akan ditempuh oleh Umar, Rasulullah sudah melihat jin dan setan-setan berlarian menjauhi di mana jalan yang akan ditempuh oleh Umar. Saking hebatnya tuh sahabat Rasul yang mulia. Lah Umar mengejar laki-laki itu. 2 kali langkah orang biasa. Cok cok cok. Sampai di luar, celingak-celinguk, lihat kiri kanan tak ada. Celingak-celinguk itu bahasa apa itu? Sama kan? Beda. Ya sudahlah, pokoknya dia kiri kanan tak ada. Sejauh mata memandang, padahal baru saja laki-laki itu keluar. Tak ada lagi, dia balik, ya Rasulullah, he's gone. Qad dhahaba. Dia sudah pergi ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum. Dia datang kemari untuk kamu, untuk kalian. Liyu'allimakum dinakum. Buat mengajarkan kepada kalian isi daripada agama ini. Jadi isi agama ini ada 4. Islam, iman, ihsan, dan mengilmui tanda-tanda Nah, perkara yang keempat inilah yang jarang disampaikan oleh para ulama hari ini. Betul tak? Padahal ini perkara isi daripada agama kita ini. Karena ternyata Islam, iman, dan ihsan ini akan kuat bila keyakinan kita bahwa kita di akhir zaman ini kuat. Tapi bila keyakinan kita, lama lagi kiamat, entah bila-bila masa terjadi, pokoknya lama lagi, mungkin sekian ribu tahun lagi. Akhirnya iman kita lemah. Islam kita juga tidak kuat. Ihsan kita takkan sampai-sampai di situ. Para hamba-hamba Allah yang kami muliakan, oke, boleh kita lanjutkan? Ya. Selanjutnya, ilmu yang paling penting kita tangkap dalam hadis ini tadi adalah ketika Nabi menjawab, saya tak tahu. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak tahu kapan tepatnya kiamat itu,
akan terjadi. Sekali lagi, ramalan siapapun, termasuk pakar alam, pakar segala macamnya, kita tolak semua apapun ramalan. Oke? Kemudian Nabi SAW mengatakan ketika ditanyakan ciri-cirinya, saat engkau jumpai, engkau temukan masa, di mana pada masa itu orang-orang miskin yang menggembalakan ternak, tiba-tiba mereka menjadi kaya dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Menjadi kaya dan berkuasa, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu kaum muslimin, insyaallah ta'ala adalah zaman kita ini. Arab Saudi yang sekarang dulu bahagian daripada Jazirah Arab, seluruh Jazirah Arab termasuk Qatar, Oman, ya, Dubai, Uni Emirat Arab itu, ini adalah Jazirah Arab, termasuk Arab Saudi. Satu Jazirah Arab Saudi itu terkenal sebagai negeri miskin dulunya. Masyarakatnya, toko-tokonya penggembala ternak, hanya itu hasil yang terbaik yang mereka punya. Tapi ketika telah ditemukan minyak, oke, ketika telah ditemukan minyak, kemudian terjadi revolusi penggulingan khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah At-Turkiyah, ya, 91 tahun yang lalu, akhirnya Arab Saudi mendeklarasikan berdirinya Arab sendiri, berdirinya negara Arab Saudi yang sebelumnya masih Jazirah Arab. Saat itu mereka menjadi kaya. Qatar juga kaya, Uni Emirat Arab juga kaya, Kuwait juga kaya, betul tidak? Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Lihat ini kenyataan pada hari ini kaum muslimin. Perhatikan siapa yang pergi ke tanah suci di Makkah Al-Mukarramah saat ini. Apa yang dibawa oleh kerajaan? Bukit-bukit mereka ratakan dengan tanah. Hotel-hotel buruk yang masih dekil-dekil waktu itu mereka ratakan dengan tanah. Sekarang berdirilah Grand Zamzam. Ya? Berdirilah Hotel Darut Tauhid. Berdirilah Hotel Hilton. Dan 2018 berdirilah hotel-hotel yang paling menakjubkan di muka bumi ini. Coba lihat di Madinah Al-Munawwarah, apa yang dibawa oleh kerajaan Arab Saudi. Hotel-hotel mewah, megah-megah berdiri di sekitar Masjid Nabawi. Silakan lihat masa Pangeran Salman menjadi gubernur di Riyadh. Terjadilah perubahan kota menjadi kota metropolitan mengalahkan kota-kota besar yang ada di Eropa. Masya Allah. Ya. Mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Coba lihat. Di Dubai dibangun sebuah gedung tertinggi di dunia yang disebut dengan Burj Khalifa. Tingginya 820-an lebih meter. Alangkah tingginya. Hampir sampai ke awan. 820 meter. Tapi saat ini di Jeddah sedang berlangsung pembangunan tahun keempat, ya, gedung yang tertinggi number 1 di dunia. Ketinggiannya 1,2 kilometer di Jeddah. 2018 gedung ini pun dinyatakan siap dan boleh digunakan. Ketinggian gedung itu sampai mencakar langit, betul-betul sampai ke titik awan di mana biasa kita boleh menjangkau awan. Masya Allah. Yatatawaluna fil bunyan. Penguasa-penguasa itu berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Inilah dia. Arab Saudi dan sekitarnya saling berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan gedung-gedung yang tinggi. Bila masa itu kalian jumpai, maka kalian dengan kiamat sudah disitulah dia tempatnya. Sudah dekat sekali waktunya. Hanya kita yang di Malaysia, kita yang di Indonesia masih tak faham lagi isyarat ini karena tak ada yang sampaikan.